Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yaitu tentang filosofi dasar-dasar penelitian pendidikan. Sebagaimana yang tertera pada layar PowerPoint pertama ini, yaitu rekan-rekan yang bekerja pada kelompok 3. Langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh Yani. Pada Yani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi awalan dari makna pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Pengetahuan adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Dan kemudian menurut Puja Wijana, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atau rangsangan oleh alam sekitar melalui persentuhan, melalui objek dengan indera, dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Pengetahuan lebih spontan sifatnya, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan reflektif. Pengetahuan jauh lebih luas dari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibakukan secara sistematis. Ilmu pengetahuan hukum disebut juga ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan informasi manusia dan dapat digunakan atau diaplikasikan secara rinci oleh reaksi dari manusia atas rangsangannya di alam dasar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dua cara mendapatkan pengetahuan. Yang pertama adalah cara tradisional untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia terdapat beberapa macam cara untuk mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu cara coba salah atau trial and error, dan yang kedua adalah cara otoritas. Kemudian yang kedua adalah cara modern untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Cara modern dalam memperoleh ilmu pengetahuan saat ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih dikenali dengan metode penelitian. Sekian materi awalan yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada materi pertama. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Lidra Permatasari. Kepada Lidra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi yang saya sampaikan yaitu hakikat ilmu pengetahuan yang terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berkaitan dengan bidang kajian dalam ilmu atau materi yang dikaji oleh ilmu. Esensinya, ilmu membahas tentang pengalaman manusia, benda, kejadian, situasi, proses, dan fakta yang bisa dijangkau oleh pengalaman manusia dengan menggunakan panca indera. Objek cakupan ontologi adalah yaitu ada umum, ada individu, ada yang terbatas, tak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika. Kehidupan setelah kematian, keberadaan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Itu semua merupakan objek kajian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Ontologi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Aspek ontologi yang pertama dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan antara lain, yaitu yang pertama metodis, menggunakan cara ilmiah, yang kedua sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam satu harus berdasarkan pada kaedah berpikir yang benar atau logis. Komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Selanjutnya radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya.
Yang terakhir yaitu universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya, bagian epistemologi dan aksiologi kepada Syukria. Kepada Syukria dipersilahkan. Terima kasih kepada Lidra. Materi selanjutnya yaitu epistemologi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang ketiga yaitu Syukria. Kepada Syukria dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila akan menjelaskan selanjutnya tentang ilmu pengetahuan yaitu epistemologi dan aksiologi. Di mana epistemologi sebagai teori mengenal asal-usul pengetahuan merupakan alat guna untuk mengetahui, dan mens atau alat-alat menjadi kata kunci dalam epistemologis. Secara etimologi, istilah epistemologis berasal dari kata Yunani epistemē yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal atau sumber, struktur, metode, dan syahnya atau validitasnya pengetahuan. Objek material epistemologi adalah pengetahuan. Objek formalnya adalah hakikat pengetahuan, sedangkan objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Dan yang selanjutnya yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Adapun objek aksiologisnya ilmu berkaitan dengan dua hal, di mana keduanya adapun objeknya dan aksiologi untuk membangun sebuah filsafat umum. Kedua objek ini adalah etika dan estetika, di mana etika berkaitan dengan hakikat tentang moral atau prinsip standar perilaku manusia. Etika juga merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, atau disebut juga dengan predikat yang disepakati untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, dan lain sebagainya. Aksiologi ilmu adalah bagaimana sebuah ilmu atau pengetahuan tersebut memberikan kemanfaatan dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasan dari Syukria. Pemateri ketiga, materi selanjutnya yaitu pengertian dasar keilmuan yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang keempat yaitu Sylvia Andali Putri. Kepada Sylvia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pengertian dasar keilmuan, yaitu fakta. Dalam bahasa Indonesia, fakta adalah pernyataan yang tak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan itu berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara kepastian. Yang kedua, konsep. Konsep yaitu generalisasi dari sekelompok fenomena tersebut sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dan pernyataannya, konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Yang ketiga, teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Yang keempat, hukum. Hukum adalah prinsip yang sudah diterima meskipun bersifat tentatif atau dapat berubah, tetapi lebih bersifat kekal daripada prinsip karena telah berkali-kali mengalami pengujian. Yang kelima, prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan atau perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Baiklah, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyampaian terakhir oleh Sylvia Andali Putri. Maka itulah materi dari kelompok 3. Apakah ada teman-teman pertanyaan? Jika
Ada, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, jika tidak ada, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.